Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam setiap aktivitas kita, mari kita mau sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Percaya Menghasilkan Keselamatan. Di dalam Yesaya 12 ayatnya yang kedua, Yesaya 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Ayat ini adalah merupakan nyanyian keselamatan yang dinaikkan oleh bangsa Israel. Di mana kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Bangsa Israel pernah mengalami murka Allah, tetapi karena Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah memberikan keselamatan bagi bangsa Israel, sehingga nyanyian syukur atas keselamatan ini dinaikkan bangsa Israel kepada Tuhan. Dan inilah yang kita harus yakini dalam kehidupan kita saat-saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi masa-masa yang sulit, kita harus yakin dan percaya bahwa keselamatan Tuhan itu akan terus menjadi bagian kita. Seperti bangsa Israel, mereka mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Kita percaya bahwa keselamatan itu pun akan menjadi bagian kita. Kalau kita melihat di dalam ayat tadi, di kalimat terakhir dikatakan, ia telah menjadi keselamatanku. Ini membuktikan bahwa Tuhan adalah keselamatan kita, sungguh-sungguh keselamatan kita, dan Dia telah menjadi keselamatan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu mari semakin hari kita mau semakin memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah keselamatan dalam kehidupan kita. Semua orang tentunya ingin selamat, ya, selamat dari apapun itu. Dan keselamatan apa saja yang kita terima daripada Tuhan. Keselamatan daripada Tuhan ada keselamatan secara jasmani, ya, selamat dari kecelakaan, selamat dari penyakit ataupun virus yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita, virus corona. Tuhan sanggup menyembuhkan, menyelamatkan kehidupan kita dari semua itu. Dan kemudian keselamatan dari Tuhan ada keselamatan secara rohani, di mana kita menerima keselamatan yang kekal, kita menerima mahkota kehidupan, kita menerima surga yang abadi daripada Tuhan, dan kita menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Itulah keselamatan rohani yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Dan dari ayat pokok kita tadi ada satu pujian, ada pernyataan, ada proklamasi yang dinaikkan oleh bangsa Israel, yang dikatakan oleh bangsa Israel bahwa Allah adalah keselamatan umat manusia, bahwa Allah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan yang kita lakukan supaya keselamatan daripada Tuhan itu tetap terjadi dalam kehidupan kita adalah percaya dengan tidak gementar. Percaya dengan tidak gementar. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Allah kita yang adalah sumber keselamatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Percaya berarti mengakui, menyatakan bahwa benar-benar keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa benar-benar saat kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau menaruh harapan kita kepada Tuhan, keselamatan itu akan menjadi bagian kita semua. Mengapa dengan percaya kepada Tuhan Yesus dengan tidak gementar, keselamatan itu akan menjadi milik kita? Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan dengan tidak gementar? Supaya keselamatan itu ada dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus itu adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7, Mazmur 28 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita, karena Tuhanlah jiwa kita tertolong. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Bahkan di dalam ayat ini Tuhan juga adalah perisai kita. Perisai berarti memberikan perlindungan, memberikan naungan, memberikan keamanan bagi kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan juga, karena Tuhanlah jiwa kita
tertolong. Karena Tuhanlah kita mendapat keselamatan baik secara rohani maupun secara jasmani. Kemudian, mengapa dengan percaya kepada Yesus kita bisa mendapatkan keselamatan? Sebab Tuhan Yesus itu adalah mazmur kita. Dalam artian Tuhan adalah pusat pujian penyembahan kita. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-10, di dalam Matius 4 ayat ke-10, Yesus berkata, kita harus menyembah Tuhan Allah kita dan kepada Dia sajalah kita berbakti. Ini menandakan bahwa Tuhan adalah pusat penyembahan kita. Hanya kepada Tuhan saja kita beribadah, hanya kepada Tuhan saja kita berbakti, menaikkan setiap pujian, penyembahan dan ucapan syukur kita. Dan saat kita memuji, menyembah nama Tuhan, itu menandakan bahwa Allah adalah pribadi yang luar biasa. Allah adalah pribadi yang sanggup melakukan segala sesuatu, sanggup melakukan segala hal, termasuk menyelamatkan kehidupan kita, termasuk memberikan keselamatan secara jasmani maupun rohani dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau tetap terus jadikan Tuhan pusat penyembahan kita, menjadikan Tuhan tujuan kehidupan kita, karena Tuhanlah sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Dan kita sudah bersama-sama mengetahui bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan kita. Kita sudah mengetahui juga bagaimana supaya keselamatan itu terjadi terus dalam kehidupan kita. Dan kita juga sudah mendengarkan bahwa mengapa percaya kepada Tuhan itu membuat kita selamat. Dan sekarang kita akan melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan saat kita sudah menerima keselamatan itu. Apa yang harus kita lakukan untuk memelihara kepercayaan kita kepada Tuhan supaya keselamatan itu tetap terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan supaya dapat menikmati keselamatan daripada Tuhan, terlebih khusus dalam masa-masa sulit seperti ini. Bagaimana agar kita mau tetap terus menikmati keselamatan dan pertolongan daripada Tuhan? Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 12 ayat yang keempat dikatakan, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Ayat yang mungkin sudah kita sering dengarkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, bersyukur, mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bersyukur bukan ketika saja kita mengalami sukacita, kita senang, tapi bersyukur juga di saat-saat seperti ini, di masa-masa yang sulit, kita mau tetap terus bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya. Panggilah namanya, ini berbicara tentang doa. Tentang doa kita kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun mezbah doa setiap hari. Bagaimana kita menumbuhkan kerinduan untuk selalu berdoa di rumah kita masing-masing. Bahkan bersama dengan keluarga kita. Kita tahu ada program gereja El Shaddai berdoa. Mari bersama-sama kita mau berdoa bagi sesama jemaat, berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi ibu gembala terkasih, bahkan berdoa bagi seluruh pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Mari kita mau isi kehidupan kita dengan selalu mengucap syukur dan terus berdoa kepada Tuhan. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ini berbicara tentang kesaksian. Kita bersaksi, menceritakan dahsyatnya Tuhan, menceritakan kebaikannya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat kita bersaksi tanpa kita sadari, itu membuat kepercayaan kita kepada Tuhan semakin kuat. Karena apa? Karena yang kita ceritakan adalah Tuhan, yang kita ceritakan adalah keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Tuhan. Dan itu yang membuat kita semakin kuat, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, dan kita mampu ceritakan kepada orang lain, dan bisa memberkati orang lain juga. Kemudian, ayat selanjutnya berkata, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ayat yang kelima, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ini berbicara tentang pujian kita kepada Tuhan. Memuji Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kita. Mari
Di saat-saat sulit seperti ini, kita ingin mendapat kekuatan yang baru, bernyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Dan dari situ kita akan melihat ada damai sejahtera yang mengalir dalam kehidupan kita. Karena apa? Puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kehidupan kita bahwa sumber keselamatan hanya di dalam Tuhan. Keselamatan secara rohani, keselamatan secara jasmani, semuanya ada di dalam Tuhan. Mari kita tetap terus percaya kepada Tuhan dengan tidak gemetar. Percaya dengan sungguh-sungguh, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu cemas. Karena Tuhan sumber keselamatan itu dalam kehidupan kita. Mari kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Kita mau teguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan melalui ucapan syukur, melalui doa, melalui kesaksian, melalui pujian kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan adalah keselamatan kita. Asal kita percaya, keselamatan itu akan menjadi milik bagian kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kiranya menguatkan kami, memberkati kami semua, mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami untuk kami tetap terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyertai setiap aktivitas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.